Halo teman-teman, hari ini rencananya saya mau room tour, jadi nggak ada review sepatu ya hari ini. Pengen nunjukin koleksi sepatu sih, lebih tepatnya bukan tentang tempat saya ngambil video, tapi lebih ke koleksi sepatu aja yang udah saya kumpulin. Di sini teman-teman bisa lihat nih banyak banget. Mulai tahun 2020 saya kumpulin sepatu lari dan sampai sekarang ya reviewnya mayoritas sepatu saya, tapi ada juga yang sepatu teman saya yang nggak ada di sini juga. Jadi saya cuma pinjem aja, itu ada juga. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Langsung aja ya kita lihat sepatu-sepatunya ada di kiri dan juga ada yang di sebelah kanan sih sebenarnya, cuman ini berbeda sebenarnya. Yang kanan mayoritas berplat gitu ya, ada yang karbon, ada yang nilon dan sebagainya. Tapi ada juga yang enggak sih karena di sebelah kiri nggak muat. Kita ke kiri dulu aja. Kita ke kiri, di sini ada beberapa sepatu. Ini penempatannya bukan berdasarkan siapa yang duluan di ujung, ini yang paling baru, enggak sih. Lebih banyak ke merek dan juga serinya. Jadi saya susun berdekatan gitu ya. Contohnya kayak sepatu yang di atas ini adalah Hyperglide seri pertama dari Ortus. Kemudian di bawahnya ada Hyperglide 2.0, ada Hyperglide 2.0 SE Special Edition. Ini sepatu termasuk mantap banget. Ini andalan saya banget di sepatu lokal tahun lalu kayaknya. Itu 2023 ya. Bener, itu bener-bener mantap banget sih untuk Hyperglide 2.0 SE, kalau nggak salah 2023 atau 2022 ya. Kemudian yang terakhir yang udah kita review juga baru-baru ini ada Hyperglide 3.0. Setelah itu lanjut ke bawah ada Asics Nova Blast 2 dan juga Nova Blast 3, dan yang terakhir adalah Nova Blast keempat. Ini juga baru banget sih untuk Nova Blast keempat, ini baru tahun ini. Nova Blast 1 nggak ada, saya nggak punya karena dulu waktu review, mungkin teman-teman yang udah pernah lihat saya review Nova Blast pertama, itu punya teman saya, kebetulan ukurannya sama, jadi saya pinjem aja. Cuma saya sendiri nggak punya sepatunya ya. Kemudian di sini ada Hyperfuse pertama 1.2, 2.0, dan yang terakhir 2.1. Nah, ini yang barusan kita review juga. Jadi teman-teman penasaran, langsung ke video reviewnya aja. Saya masih menantikan Hyperfuse 3.0 karena sama dengan Hyperglide tadi ya, sudah ada yang pertama, kedua, ini yang SE, terus ada yang 3.0. Kemungkinan besar prediksi saya akan ada Hyperfuse 3.0. Kita tunggu aja. Kemudian di sini ada Ardiles Infinity Extend, ada Ardiles Infinity Rayton, Infinity Ace, dan juga Infinity Flash. Ini sepatu Ardiles pertama saya sih, Infinity Flash. Cuman kalau yang di atas tadi mirip-mirip sebenarnya Ardilesnya. Ya bisa dibilang midsole-nya sebenarnya sama, cuman uppernya aja yang berbeda kalau dari Ardiles yang saya sebutin tadi. Kemudian ke bawah sini ada Mills Enermax Dynaplate. Ini juga termasuk baru ya di 2024. Ini stability running shoes. Jadi kalau teman-teman yang butuh sepatu stabil, ya sepatu ini. Kemudian lanjut ke Enermax Flyknit. Ini belum saya review, jadi tunggu dulu, sabar, masih saya cobain, belum sempat saya cobain juga. Nanti kalau udah saya cobain bakal saya share ke teman-teman rasanya. Kemudian ada Enermax, ada yang inget Enermax Cushion dari Mills. Ini mantap banget sampai kayak begini ya, warnanya udah nggak karu-karuan ya, karena memang saya pakai, nggak mau saya bersihin banget baru saya simpan, enggak ya, memang kalau udah saya pakai lari ya sudah, itu penampakan aslinya memang saya pakai lari gitu ya. Ini Max Cushion shoes ya, empuk banget jadinya, tapi durability-nya agak kurang. Di bawah sini ada, sorry ini saya pinggirin dulu aja biar nggak ganggu. Ini ada Specs Coanda, ada 910 Huygens, ada Specs Dawnbreaker. Ini sepatu Specs pertama saya sih, Specs Dawnbreaker. Menurut saya masih perlu banyak yang diperbaiki di Specs Dawnbreaker ini, tapi kayaknya sekarang udah
specs udah sedikit berbeda ya. Mulai dari Coanda, saya cuma ada Coanda sih, yang lain-lain saya nggak punya. Specs tolong support untuk dikirim sepatu biar saya review. Kemudian ini Mills pertama saya, Mills Treximo Hydra. Dan ini ada Mills, saya lupa namanya nih ya. Mills apa ya? Mills Enermax Rifle. Mills Enermax Rifle. Udah saya review juga. Kemudian kita yang paling kiri ini kebanyakan 910. Cuman 910 tuh namanya saya nggak hafal semua karena banyak banget. Dan penamaannya itu menurut saya berantakan banget. Kadang sepatunya mirip, namanya beda banget. Yang saya inget-inget aja ya. Pertama, 910 Gaze Ekiden. Ini legend banget dari 910. Karena ini sepatu lari lokal pertama saya. 910 Gaze Ekiden ini 200 km kalau nggak salah saya pakai sepatu ini. Dan sepatu ini yang menjadikan saya optimis terhadap perkembangan sepatu lari lokal. Luar biasa sih. Ini muncul di saat yang tepat ya. Di saat saya bener-bener butuh sepatu lari, tapi yang murah, tapi yang beneran sepatu lari dan asli gitu ya. Ya, sepatu ini. Kemudian ada HZ Vision, legend juga. Kemudian ada HZ Veloz, ini yang saya pakai maraton, jadi pacer di Borobudur Marathon tahun lalu. HZ Veloz ini. Kemudian saya ada HZ Metamozaik, Hiroshi, Hana, kemudian Takashiran, kemudian Kenzo dan lain sebagainya. Namanya banyak banget dan menurut saya nanti namanya paling saya nggak bisa hafalin karena banyak banget. Kemudian lanjut ke ini ada Nike Pegasus 39, Nike Pegasus Turbo 2. Ini sangat punya hubungan emosional saya dengan sepatu ini karena ini adalah sepatu lari performance pertama saya. Jadi yang mengawali saya karir di dunia lari ya sepatu ini. Dan pada saat itu memang saya butuh banget sepatu untuk speed shoes, tapi yang bisa juga dipakai untuk long run dengan kecepatan yang cenderung lebih tinggi. Jadi bukan untuk yang santai-santai, dan akhirnya ketemu sama Nike Pegasus Turbo 2. Tapi sayang banget nggak ada Turbo 3, Turbo 4 nggak ada. Cukup disayangkan karena line up-nya menurut saya cukup fenomenal waktu itu dan fansnya cukup banyak. Cuman memang agak banyak kekurangannya terutama di bagian atas bawahnya ini sering copot gitu ya. Jadi kayak nggak nempel. Ini kan karena dua ya, Zoom X sama React Foam. Jadi kayak foamnya ditempel terus tapi nggak banyak yang ngelaporkan copot lah midsole-nya. Kemudian lanjut ke ini Hoka Clifton, kemudian ada Hoka Speedgoat 5, ada Hoka Mach 5, ada Hoka Cielo Road. Ini andalan banget untuk short distance 12 menit, 5K, 10K. Definitely ini still the best sih menurut saya ya. Yang ini non carbon plate tapi enak banget untuk dipakai kenceng-kencengan. Kemudian ada di bawah ada One Mix, ini One Mix Bumper Elite. Kemudian ada One Mix Wing Elite, ada Resilient O. Kemudian di bawah sini ada Mizuno Wave Rider 26, Mizuno Wave Dual Neo. Ini desainnya keren banget sih, Wave Dual Neo ini. Saya desainnya seneng banget. Ini slip on dan tapi bisa untuk kencang gitu ya. Slip on jarang yang bisa untuk gerasak gerusuk gitu ya. Tapi sepatu ini mantap banget. Kemudian ada Max Cushion dari Mizuno juga. Ini Mizuno Wave Sky 6. Ini Max Cushionnya. Kemudian ada Asics Gel Cumulus 25. Ini Daily Trainer mantap banget sih. Ini tuh feel-nya mirip sama Ortus Hyperfuse 2.1. Mirip banget. Cuman menurut saya Hyperfuse 2.1 umurnya lebih pendek aja. Ini umurnya agak panjangan. Bahkan uppernya saya lebih seneng Ortus Hyperfuse 2.1 sih. Ini ketebalan. Jadi kayak lebih gampang panas lah. Walaupun nggak panas juga sih. Cuman Fuse 2.1 itu lebih tipis jadi lebih adem aja gitu untuk uppernya. Cuman midsole-nya mirip-mirip banget feel-nya itu. Ada kenyalnya tapi kalau kenceng tuh nggak hilang energinya gitu. Kemudian ada Hoka Bondi 7, Bondi 8, ada Nimbus 25 dari Asics. Ini termasuk salah satu sepatu paling nyaman yang pernah saya cobain. Ride 17, ini andalan Daily Trainer tahun ini kayaknya bisa jadi Ride 17, tapi nggak tahu ya, kita tunggu aja nanti sampai akhir tahun.
Kemudian ada Nusatri dari ASICS, ada New Balance Fresh Foam X V4. Kalau yang atas ini sama ini sepatu lari sebenarnya, tapi kayak Ortus bikin special edition gitu ya. Ini edisi Avengers gitu. Ada stikernya juga di sana, kayak gini. Terus dia tuh nggak saya copot, pokoknya ini nggak mau saya pakai lari karena ini asik banget sepatunya, kayak versi Captain America gitu. Insole-nya juga spesial. Ini Ortus Frisbee kalau nggak salah namanya. Kemudian ada Hyperblast yang seri SOS Children Village Indonesia. Ini juga keren banget. Dalamnya ada gambar-gambar anak-anak gitu, dan nggak saya pakai lari karena memang saya rasa ini rare item yang benar-benar saya ingin koleksi gitu ya. Oke, oh ya, di sebelahnya ini ada Hyperblast seri pertama. Ortus Hyperblast adalah Ortus untuk Max Cushion Shoes yang pengen empuk-empuk. Ini ada Hyperblast Evo, dan kalau nggak salah sekarang sudah ada Hyperblast 2.0. Sama sih, itu Max Cushion Shoes jatuhnya ya, tapi generasi lebih baru dibandingkan Hyperblast yang pertama. Menurut saya Evo sama yang pertama aja, saya lebih suka yang pertama sih. Itu dari sebelah kiri. Oh ya, ini ada Super Blast juga di sini. Itu sih sebelah sini. Kemudian kita geser ke yang berplat-plat gitu ya. Yang pertama ada Ardiles Vanguard Pro. Ini belum saya bikin videonya, jadi tunggu aja. Kemudian di sini ada Ardiles Sense Pro, dan di sini ada Vaporfly 2, dan di sini ada HZ Pro, ada Magic Speed 3, ada Hoka Mach X, yang mana saya seneng banget sama Super Trainer 1 ini sih. Nggak tahu kenapa, kayak segala macam latihan saya, terutama di latihan persiapan maraton tuh mantep banget lah. Hampir semuanya dilibas sama dia, kecuali recovery run ya, kita butuh yang empuk-empuk. Kemudian ada Adidas Boston 11. Menurut saya agak kurang kalau Boston 11 sebenarnya. Tapi ada Adidas Boston 12 yang ini, yang mantep banget lah pokoknya. Boston 12 nih, dia dipakai slow aja sebenarnya udah enak, walaupun dia ada platnya ya, ada carbon rods-nya di dalamnya, tapi kalau dipakai kenceng top markotop lah. Kenyamanannya cukup, tapi kalau dipakai kenceng juga enak. Luar biasa lah. Dan yang ini adalah, ada yang tahu ini sepatu apa? Ini adalah ASICS Meta Racer, yaitu ASICS carbon plate pertama ya sepatu ini. Kalau ASICS mempunyai ASICS bikin sepatu racingnya sekarang itu bener-bener bisa top banget, bisa bersaing dengan merek yang lain, bahkan banyak yang bilang ASICS lebih baik gitu ya. Itu tidak diawali dengan serta-merta langsung bagus, karena dulu Vaporfly itu disaingi hanya dengan Meta Racer ini. Ini adalah sepatu racing pertamanya ASICS, dan menurut saya teknologinya masih sangat ketinggalan dengan Vaporfly-nya Nike ataupun Adidasnya. Dulu pakai apa ya Adidas tuh? Tahun 2020-2019an itu. Yang jelas ASICS punyanya cuman ini, tapi menurut saya ini bagus banget, tapi nggak bisa sampai maraton kalau menurut saya ya. Karena saya sendiri tidak mempunyai kekuatan kaki sampai ke maraton dengan stak sepatu yang cukup pendek. Lihat nih, pendek banget. Jadi ground contact-nya tuh kerasa banget, lebih kerasa firmnya, kerasnya, tapi energy return-nya gede banget. Jadi kalau untuk kenceng-kencengan jarak pendek, juara dah ini pokoknya. Oke, kita lanjut. Di bawah ini ada Mizuno Wave Rebellion Pro 2. Yang ini yang pertama ya, yang ada motif zebranya. Ini yang pertama, ini yang kedua. What a great shoes, racing shoes yang unik banget karena nggak ada ekornya gini ya belakangnya. Kemudian ini ada Li-Ning Shadow Essential. Ini daily trainer sih sebenarnya, super trainer lah, karena dia platnya itu bukan plat karbon dan dia juga agak berat sedikit, jadi nggak bisa dibilang racing shoes sih. Jadi lebih ke super trainer, mirip-mirip Boston, mirip-mirip Hoka Mach X tadi ya. Kemudian lanjut ke Puma Deviate Nitro Elite. Ini juga enak banget loh sebenarnya, cuman apa ya? Saingannya terlalu berat di tahun tersebut, jadi kayak nggak terlalu kedengeran aja untuk Deviate Nitro Elite ini. Menurut saya ini enak loh sepatunya, dan ini ringan banget. Cuman agak kurang stabil aja kalau dipakai
belok-belok. Nah, ya harus jarak jauh intinya. Nah, ini sepatu bersejarah saya. Ini adalah Asics Meta Speed Edge Plus, yang mana lihat nih, udah kayak bekas perang ya. Maraton ini saya pakai ini dan dapatkan personal best sampai saya tulis di sini. Ini saya pensiunin udah 3 jam 32 menit. Ini personal best saya saat ini dan semoga tahun ini bisa tembus lah. Bisa sub 3.30 ya. Semoga aja, harapan kita nggak tahu. Semoga latihannya tidak ada hambatan. Ini bersejarah banget sih sepatu ini. Kemudian kita lanjut ke Saucony Endorphin Elite. Ini sepatu yang menurut saya nyaman tapi ringan, tapi kalau dipakai kenceng kerasa energy return-nya. Feel sepatu Endorphin Elite ini mirip sama Ortus Edge Solar. Kalian pasti kenal sama Ortus Edge Solar. Ini adalah super shoes pertama buatan anak bangsa, yang Ortus adalah brand Indonesia ya. Feel-nya sepatu ini tuh mirip. Jadi begini, nyamannya lebih dominan kalau dipakai di pace pelan. Tapi kalau dipakai pace kenceng, carbon plate-nya akan sangat efisiensi energy return-nya itu bakal muncul banget gitu ya. Jadi Ortus saingan banget sama Saucony Endorphin Elite. Ya itu menurut saya feel-nya, riding-nya emang seperti itu. Dan beratnya malah kalau nggak salah lebih ringan Solar ya. Di bawah 200 gram, ini kayaknya di atas 200 gram sedikit deh. Kalau nggak salah ya, coba nanti dicek aja di video saya yang membahas dua sepatu ini. Tapi kalau uppernya lebih enak Solar sih kalau menurut saya dibandingkan Saucony Endorphin Elite. Kemudian yang kosong ini ada yang kosong di sini, ini One Mix Light Armor. Itu carbon plate racing shoes juga dari One Mix, cuma lagi dipinjam teman saya. Kemudian di atas sini ada Asics Meta Speed Sky Paris. Ini adalah seri ketiga dari Meta Speed Sky. Ini saingannya Alpha Fly banget ya. Kemudian ada ini sepatu lari termahal yang pernah saya beli. New Balance Supercom Elite V4. Ini racing shoes juga. Meskipun dia harganya paling mahal yang pernah saya beli, cuman ini belum tentu jadi favorit juga ya. Jadi nantilah akhir tahun bakal kita rankingkan gitu ya. Sepatu racing yang favorit saya yang mana sih sebenarnya dan apa aja kekurangannya ataupun kelebihan masing-masing. Nah, ini adalah sepatu yang berpotensi menjadi andalan saya di tahun ini untuk kategori racing shoes, yaitu Asics Meta Speed Edge Paris. Jadi karena yang Meta Speed Edge Plus itu juga jadi andalan saya, seri yang ketiga ini juga berpotensi menjadi andalan saya. Cuman kita tunggu sampai pelaksanaannya. Ini kan seri ketiga tadi yang Paris, seri kedua yang Edge Plus, dan ini seri yang pertama, Meta Speed Edge. Ini agak berbeda geometrinya dengan yang Paris ataupun yang Plus ya. Karena ini jauh lebih tipis, malah mirip-mirip Meta Racer punyanya Asics yang tadi ya. Itu mirip banget. Ground contact-nya kerasa banget. Kemudian ada Hoka Rocket X2. Hoka Rocket X2 ini menjadi andalan saya di tahun lalu. Meskipun nggak saya pakai event maraton beneran, tapi di tahun lalu racing shoes yang udah pernah saya cobain terbaik Hoka Rocket X2 ini. Mantap banget sih, dan bobotnya ringan. Dia juga apa ya, bisa dibilang feel energy return-nya tuh termasuk besar. Meskipun kekurangannya nggak terlalu stabil kalau dibelokan. Tapi kan kalau maraton ya nggak perlu mikirin belokan banyak-banyak ya. Kemudian lanjut ini yang bersejarah juga. Ini adalah sepatu Ortus Hypersonic yang seri pertama. Jadi ini adalah sepatu yang mempunyai teknologi carbon plate pertama merek Indonesia gitu ya, brand Indonesia ya sepatu ini. Kemudian lanjut ini ada yang 1.2 Hypersonic 1.3, ini yang paling baru ya. Kemudian sudah ada Ortus Edge Solar sekarang yang racing shoes-nya. Cuman kayaknya kalau saran saya sih dua-duanya tetap dilanjutkan, Sonic dilanjutkan, Solar dilanjutin, cuman mungkin beda segmentasinya aja nanti. Kemudian kita lanjut di paling atas, oh ini ada Adios 8, Adizero Adios 8, ini lebih ke speed shoes sih, cuman kalau dipakai untuk race day jarak pendek masih masuk banget kayak 12 menit, 5K, 10K masih berani saya pakai ini, dan ini
mantap sih menurut saya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini karbonnya, plate-nya sudah selesai ya. Tinggal ini ada Metora Blaze. Ini baru banget saya review juga dari Ardiles. Ini daily trainer badak lah. Kalau nyari awet, nyaman, empuknya dapat, ya sepatu ini. Agak susah nyaingin tahun ini kayaknya. Nggak tahu kalau nanti ke depan ada yang bisa nyaingin. Kemudian ada Ardiles Infinity Drive. Ini yang bakal nyaingin Hyper Blast-nya dari Ortus 8. Saingan ketat, harganya bahkan lebih murah daripada seri Hyper Blast. Jadi Ortus Hyper Blast line-up-nya perlu waspada karena mendapatkan tantangan yang sangat serius dari Ardiles Infinity Drive. Lanjut ke bawah, ini ada Ortus Hyper Drive 2.1. Ini belum saya review. Ini yang seri kedua, ini yang seri pertama. Hyper Drive itu seri untuk speed session shoes ya. Kalau teman-teman butuh sepatu untuk latihan interval, tempo, tapi jaraknya yang nggak jauh-jauh amat karena stucknya memang pendek, dia ringan banget. Jadi teman-teman yang butuh sepatu seringan mungkin, seresponsif mungkin, ya seri Hyperdrive dari Orthuset. Jadi kalau Orthuset line up-nya udah jelas ya, kayak brand luar lah, itu line up-nya udah jelas banget. Jadi nggak perlu pusing kalau mau nyari sepatu yang seperti ini, ya kita udah tahu line up apa. Kemudian udah semua kayaknya, tinggal ini Hoka Cielo X1. Nah, ini adalah racing shoes yang sudah ada carbon plate-nya, tapi menurut saya cocok buat pemula. Jadi kalau teman-teman yang belum lama umurnya berkecimpung di dunia lari, jam terbangnya masih pendek lah ya, kayaknya sepatu ini cocok banget. Kenapa? Karena ramah akan pemula. Kalau misalnya dia karbonnya terlalu agresif, itu bakal gampang cedera. Dan ya apa ya, kadang kalau pemula kita lebih mengutamakan kenyamanan, dan sepatu ini kenyamanannya dapat meskipun dia adalah real racing shoes. Ini real racing shoes loh, cuman gimana ya, kalau menurut saya lebih cocok ke pemula daripada yang profesional karena beratnya sendiri nggak yang ringan banget gitu ya, kayak Hoka Rocket X2 misalnya. Dia lebih ke tengah-tengah gitu loh. Jadi kayak, ya memang menurut saya sih kalau untuk pemula bakal cocok banget, dan kenyamanannya saya bakal bisa jamin lah. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari koleksi sepatu saya. Ya, semoga bisa nambah lagi ke depannya. Kenapa sepatu-sepatu saya ini nggak saya jual aja? Saya lebih memilih untuk dikoleksi. Karena bakal bisa membandingkan sepatu-sepatu yang akan rilis. Contoh ya, misal ada Metaspeed Edge pertama, kemudian ada kedua, ketiga, keempat muncul, ya saya bisa membandingkan dengan seri sebelumnya, bahkan seri-seri sebelumnya. Selain itu juga saya bisa membandingkan antar sepatu. Kadang kalau kita nge-review kan nggak bisa inget terus gitu ya. Jadi harus pegang barangnya juga biar kita bisa benar-benar membandingkan antara satu sepatu dengan sepatu yang lainnya. Terutama kalau teman-teman yang nanya, kalau ini sama ini beratnya lebih ringan mana? Ya kita tinggal jawab nanti karena kita udah pegang sepatunya. Ya kayak gitulah contohnya. Kemudian ya untuk koleksi aja, saya adalah reviewer sepatu, jadi pengen punya hobi mengkoleksi sepatu. Itu salah satunya sih. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.